Rogo Sukmo saya ada zodiak Gemini yang ada di Taiwan. Seorang wanita janda berumur 41 tahun yang bekerja di Taiwan, yang bekerja sebagai pengurus lansia. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri Membuka tabir misteri. Ahey, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, Saya Ki Macan, yang akan berbagi informasi untuk ramalannya Ki Macan, di mana menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, dan juga kitab Prabu untuk bisa memberikan informasi ramalan insya Allah akurat. Ki Macan, apa kabar? alhamdulillah baik. Sehat nggih? Alhamdulillah. Bagaimana Mas Jawir hari ini? Mas Jawir niki pangestu, matur nembah nuwun, sehat walafiat, kinyis-kinyis, semua berkat, doa-doa dari kakak-kakak semuanya, para penontonipun Pintu Misteri yang setia mendukung, mensupport Pintu Misteri sampai saat ini. Terima kasih banyak Mas Jawir ucapkan, Ki Macan ucapkan untuk kakak-kakak semuanya, para penontonipun Pintu Misteri, dan tak luput pun juga terima kasih banyak ini untuk saudara tak terlihat nipun Mas Jawi dan Ki Macan yang berada di 10 tempat yang terus dan selalu support Pintu Misteri sampai saat ini. Doa terbaik dari Mas Jawir, Ki Macan untuk semuanya, semoga saja kakak-kakak penonton nipun Pintu Misteri selalu didekatkan dengan orang-orang yang baik, dijauhkan orang-orang yang toksik, diberikan selalu kesehatan, panjang umur, murah rezeki. Dan untuk saudara tak terlihat Mas Jawi dan Ki Macan yang berada di 10 tempat, terima kasih banyak. Doa terbaik dari Mas Jawi dan Ki Macan untuk saudara tak terlihat semuanya, semoga selalu diberikan kebahagiaan di alam langgeng, di dimensinya masing-masing, dan yang sedang menjalankan sebuah proses untuk naik tingkatan, naik level, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa, pencipta penguasa alam semesta. Kagem sedayanipun, rahayu, rahayu, rahayu. Wah, Ki Macan, ini saatnya Ki Macan akan melakukan doa. Wah, dengan dupa semesta. Mohon maaf, Mas Jawi lupa menyalakan ya, Rek, ya. Nah, dengan dupa semesta ini, Rek, ya. Ini dupa semesta media dari Ki Macan ya, Rek, ya. Jika menginginkan dupa semesta, silahkan bisa menghubungi admin 1, admin 2, dan admin 3. Bahkan ada di toko online pun juga ada. Carian di Shopee Pintu Misteri. Bismillahirrahmanirrahim. Niat saya membakar dupa semesta bertujuan untuk membantu para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengalami berbagai macam permasalahan hidupnya, supaya akan ada segera pertolongan, mukjizat, bantuan, dan rezeki besar di beberapa hari ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri sampai saat ini, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian, masih menyempatkan menonton Pintu Misteri setiap hari. Terima kasih atas doanya yang selalu diberikan kepada saya, Mas Jawir, dan kru Pintu Misteri lainnya di kolom komentar Pintu Misteri. Terima kasih atas supportnya. Terima kasih atas bantuan-bantuannya selama ini kepada Pintu Misteri. Saya tidak akan pernah capek, saya tidak akan pernah lelah, apalagi jenuh, untuk mendoakan orang-orang baik seperti kalian di luar sana. Semoga saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin. Dikuatkan hati, pikiran, dan mentalnya. Amin. Dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan ke depannya. Amin. Dijauhkan dengan orang-orang yang jahat. Amin. Didekatkan dengan orang-orang yang baik. Amin.
Diperbaikin lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk menjadi baik. Amin. Dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan urusannya, dilaris maniskanlah dagangannya, dilunaskan semua hutang piutangnya, dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana. Dan semoga untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengaminkan doa-doa terbaik saya saat ini, semoga hajat, mimpi, doa, harapan dan cita-citanya segera secepatnya terkabul dan dituntun ke kehidupan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Diperbaikin lagi usahanya sehingga lebih baik lagi dari sebelumnya. Diangkat derajatnya sehingga dia bisa membahagiakan orang-orang yang disayanginya dan bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di sekelilingnya. Diberikan ketenangan hati dan pikiran dalam menjalani hidupnya. Dijauhkan dari sifat sombong, iri, sirik dan dengki kepada orang lain. Diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini dengan dupa semesta diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Alhamdulillah. Ya, seperti biasa, sebelum saya melakukan rogo sukmo setiap hari, saya selalu melihat video-video terbaru dari Pintu Misteri. Saya lihat like, komen, dan share. Terima kasih atas like-nya. Terima kasih atas kolom komentarnya. Tuhan dan alam semesta telah kumpulkan orang-orang baik di kolom komentar Pintu Misteri. Kalian orang-orang hebat. Ya, apa yang kalian tanam, itulah yang akan kalian tuai nantinya. Doa-doa yang baik yang kalian tulis di kolom komentar Pintu Misteri, itu akan berbalik baik kepada kalian sendiri. Begitu juga sebaliknya, kolom komentar negatif. Jangan pernah salahkan takdir, jangan pernah salahkan Tuhan apabila dalam kehidupan sehari-hari kalian selalu mendapatkan hal-hal negatif atau hal-hal buruk dalam hidup. Karena hasil dari perbuatan kalian. Ya, saya yakin sekali di kolom komentar Pintu Misteri, sebenarnya kalian banyak ingin didoakan, tapi kalian menghilangkan yang namanya ego. Kalian mendoakan orang lain. Jangan khawatir, doa-doa yang kalian tulis itu akan berbalik dan membantu kalian sendiri. Amin ya Allah. Saya selalu ingatkan untuk para saudara-saudaraku di luar sana, tanamlah kebaikan sehingga kebaikan itu akan membantu pada saat kalian kesusahan. Ya, dan juga saya berterima kasih kepada saudara-saudaraku di luar sana yang telah mengirimkan video Pintu Misteri ke sosial media kalian. Semoga video-video Pintu Misteri ini bisa bermanfaat banyak untuk orang lain di luar sana dan menjadi motivasi hidupnya. Amin ya. Dan juga bisa bergabung di keluarga besar Pintu Misteri. Ya, saya lihat di kolom komentar, ya, banyak sekali manusia-manusia yang ikut andil di sana. Tapi kalian juga harus tahu, di kolom komentar di bawah ini yang ribuan itu bukan hanya bangsa manusia saja. Tuhan dan alam semesta telah mengutus saudara-saudara kita tak terlihat, wong samar, makhluk astral dari 10 tempat yang selalu berpartisipasi memeriahkan kolom komentar Pintu Misteri, yang mana mereka diutus untuk menilai aura positif dalam tubuh manusia. Alhamdulillah. Ya. Jadi kalau kalian ingin menanyakan bagaimana aura saya, jangan jauh-jauh. Jangan pernah tanyakan dengan spiritual sana, sini, situ. Silakan memberanikan diri untuk mengetik kolom komentar Pintu Misteri. Lihat berapa banyak kolom komentar kalian dibalas dari orang-orang dan makhluk-makhluk astral. Kalau 100 orang yang membalas kolom komentar kalian, saya yakin sekali kalian sedang dikelilingin aura positif dalam tubuh kalian.
Yang mana aura positif itu akan membantu kehidupan kalian di dunia ini. Amin. Kalau kalian sedang titik terendahnya manusia, hutang banyak, diremehkan orang, direndahkan orang, pekerjaan hancur, rumah tangga hancur, jangan khawatir. Kalau kalian dikelilingin aura positif itu akan membantu mempercepat proses itu semuanya. Ingat, mempercepat, bukan menghilangkan. Karena kalau menghilangkan, kalian tidak akan pernah mendapatkan pelajaran. Tapi kalau dipercepat, kalian masih tetap mendapatkan pembelajaran. Ya, dan juga kalau kalian di posisi sakit yang tidak kunjung sembuh, jangan khawatir, pertahankan aura positif itu. Karena alam semesta membantu mengikis penyakit dan mengangkatnya. Tidak ada yang tidak mungkin. Lalu, kalau kalian sudah mempunyai aura positif itu, jaga dengan apa? Sikap, tingkah laku, perbuatan, dan perkataan harus baik. Sehingga aura positif itu selalu mengelilingi kalian. Dan kenapa admin dari Pintu Misteri tidak pernah membalas kolom komentar kalian? Karena itu sudah tanggung jawab dari saudara tak terlihat untuk membalas aura positif dalam tubuh kalian. Hanya di Pintu Misteri kan? Kalian ketik kolom komentar, yang balas dan mengaminkan banyak sekali. Coba ketik di kolom komentar orang-orang di luar sana. Apakah banyak orang yang mengaminkan doa-doamu? Itu bedanya. Ya, walaupun alhamdulillah penonton Pintu Misteri walaupun tidak terlalu banyak, tapi alhamdulillah. Tapi ya, saudara yang tak terlihat itulah yang selalu konsisten dengan tugasnya, mengaminkan doa-doa kalian. Ya, percaya tidak percaya. Ya, karena goib itu tak ada bukti dan tak terlihat. Sehingga kalian bisa merasakan sendiri layaknya angin. Ya, untuk bisa saya Rogo Sukmo itu gampang sekali. Kalian cukup like, komen, dan share. Karena ada beberapa saudara-saudaraku di luar sana, dia sudah like, dia sudah komen, tapi lupa share. Ya, tulis nama kalian, tulis zodiak kalian dan kota dan doa-doa kalian. Ya, jangan capek untuk berdoa. Ya, walaupun kita jarang ibadah, minimal berdoa setiap hari. Sebanyak-banyak mungkinlah kalian berdoa, sehingga kita tidak tahu doa-doa mana saja yang akan diijabah oleh Tuhan nantinya. Ya, jadi kalau untuk saya Rogo Sukmo itu cukup like, komen, dan share. Gratis. Iya, untuk hasil Rogo Sukmo saya di 3 bulan yang lalu, di sini sudah saya mendatangi 2 kali. Yang pertama 3 bulan terakhir dan 5 hari terakhir. Di sini ada zodiak Gemini yang ada di Taiwan. Atas izin Tuhan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mendatangi saudara kita yang berzodiak Gemini di Taiwan. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya. Saya menerawang kehidupannya. Seorang wanita janda berumur 41 tahun yang bekerja di Taiwan, yang bekerja sebagai pengurus lansia, yang mana diberikan hadiah berarti dan hadiah berharga untuk Gemini dari alam semesta. Ya, saya penasaran dengan kisah hidup seorang wanita mempunyai anak 2, ya, janda yang bekerja sebagai merawat lansia di Taiwan. Akhirnya dia mendapatkan hadiah besar dari alam semesta atas kesabarannya. Masya Allah. Ya, akhirnya saya masuk lebih dalam di kehidupan sehari-hari. Ya, ternyata ya si Gemini ini adalah dulunya ya anak angkat diambil oleh saudaranya. Ya, belum pernah merasakan kebahagiaan dari kedua orang tuanya. Ya. Lalu dia menikah,
mempunyai anak 2 dan bercerai, dapat perlakuan kasar oleh suaminya dan suami pun berselingkuh. Oh, nggih. Sempat berusaha juga bekerja di Blitar Oh, nggih. ya, sebagai ART Oh, nggih. ya, dan akhirnya dia memutuskan diri untuk ke Taiwan dan menitipkannya ke orang tua angkatnya. Oh, Ya. anak-anaknya niku nggih. Betul. Jadi bisa dibilang dari kecil sampai dewasa pun tidak pernah merasakan kasih sayang, baik pun kasih sayang orang tua, suami, dan saudara-saudara lainnya. Oh, nggih, nggih, nggih. Ya, dia sudah hampir 2 tahun saat ini bekerja di Taiwan. Taiwan. Ya, dia mengasuh atau mengurus lansia yang benar-benar lumpuh, yang benar-benar makan itu disuapin pakai bubur, Oh, nggih. dibersihkan, dimandikan, itu pekerjaannya. Setelah itu dia membersihkan pekerjaan rumah. Ya, dia sudah like, comment, dan share dan bergabung di Pintu Misteri kurang lebih 8 bulan. 8 bulan dia bergabung dan hasil gajinya itu ya, selalu diminta oleh orang tua angkatnya. Ya, karena harus membiayain orang tuanya dan juga anak-anaknya. Dia hanya memegang berapa uang untuk disimpannya. Banyak pelajaran yang didapat dari Pintu Misteri, yaitu menabung katanya. Awalnya dia investasi saja kepada orang tua angkatnya dan anaknya. Setelah banyak menonton di Pintu Misteri, saya harus menabung buat diri saya sendiri. Betul. Takutnya kalau ada apa-apa, Iya. saya harus berjuang sendiri. Benar-benar. Ya, karena orang tua angkatnya, sesayang-sayang orang tua angkatnya, saya lihat di situ ya. Tidak semua orang tua angkat yang seperti ini ya. Ya, benar-benar seperti sapi perah, yang mana mau minta sesuatu harus usahakan karena merasa Udah membesarkan. Jadi setiap ada uang tip dari majikan, dia simpen uang itulah disimpan dia. Selebihnya uang gajinya dikirim. Telat sedikit pasti marah-marah. Dan Gemini ini salah satu zodiak yang sabar ya. Kebetulan tanggal 7 kalau tidak salah, tanggal 11 ya, dia ulang tahun. Ya, inilah kado ulang tahun yang akan saya upload di sini untuk sebagai kenang-kenangan yang tak terlupakan. Ya, semasa hidupnya dia tidak pernah merasa ditanya bagaimana sakit, apakah sudah makan, apakah di sana baik-baik saja, tidak. Orang-orang baik anak maupun ibu angkat, orang tua angkatnya selalu meminta uang dan meminta uang. Tidak pernah menanyakan keadaan. Sehat atau Ya, tidak gitu. betul. Itu yang ditanyakan sebenarnya sama dia. Tapi itu tadi, dia selalu berdoa. Ini ibadahnya bagus sekali. Dia selalu berdoa kepada Tuhan, ya Allah, kalau memang di sini tempat saya ikhlas. Tapi kalau misalnya saya diberikan kesempatan lagi untuk nanti pulang ke kampung, saya akan membahagiakan orang-orang yang pernah ada di samping saya. Ya. Itu dia. Kerjanya telaten, rapi, sabar, tidak emosian. Ya, karena sebelum saya rogo sukmo, saya lihat hasil kerjanya. Saya buat jengkel dulu dia. Siapa namanya? Lansia. Amanya. Suami istri. Ya. Saya bikin jengkel seperti anak kecil sekali. Oh, amanya seperti Ya, itu nyanyi. tapi sabar sekali dia. Sabar. Pas suatu saat mungkin ada tingkat emosi itu udah memuncak ya. Dia pakai bahasa Taiwan saya nggak ngerti. Ya, intinya makan biar sehat kata dia. Sambil dia meneteskan air mata. Dan tidak pernah mengeluh dalam hatinya. Dan yang saya dengar di hatinya, ya Allah, semoga saya bisa melewati ini semuanya. Semangatnya. Ya, disuapin, dilapin. Kadang dia ngajarin apa namanya ya,
senam-senam pagi. Senam ketawa aja. Membuat yang penting majikannya sehat. Intinya itu. Ya, tidak pernah mengeluh, tidak pernah menyalahkan Tuhan, tidak pernah yang namanya merasa dirinya tidak bahagia. Ya, dia selalu jalanin itu, tersenyum. Anak dari majikannya itu datang, dia sambut dengan baik, makanan sudah siap. Tidur tidak layaknya seperti manusia, maksudnya jam tidurnya ya, bangun tidur lagi, bangun tidur lagi, bangun tidur lagi, yang benar-benar menjaga seperti anak kecil. Ya, akhirnya dari doa itu Tuhan mengutus saya untuk saya rogo sukmo. Ya, rogo sukmo yang pertama di 5 bulan yang lalu. Ya, akhirnya saya masuk dimensi mimpinya. Pada saat itu dia habis tahajud setelah dia puasa Kamis. Ya Allah. Ya, puasa Kamis dia malamnya tahajud dan berdoa kepada Tuhan, ya Allah, mudahkan saya dan kuatkan saya untuk menjalani semuanya. Amin ya Allah. Dan semoga uang-uang yang saya berikan kepada keluarga-keluarga saya dan anak-anak saya menjadi berkah. Amin. Amin ya Allah. Ya. Akhirnya dalam mimpi itu si Gemini sedang membuka celengannya. Celengan apa ya? Kaleng ya. Celengan kaleng. Bismillahirrahmanirrahim, semoga banyak mau beli tanah di rumah sana. Ya Allah. Sudah teleponan nih, tanah sekian nanti saya seminggu lagi mau pulang. Buka ya, Bismillahirrahmanirrahim, dibuka, dia susah sekali. Akhirnya dia bukanya pakai pisau. Ya, dan dibuka. Wah, isinya sedikit. Wah, perasaan tidak sedikit seperti ini. Perasaan diisi terus. Iya, isi terus. Kok sedikit ya, kata dia. Siapa yang ngambil? Ya, dan akhirnya mana bisa saya beli tanah sih ini kalau misalnya uangnya sedikit seperti ini. Ya, akhirnya saya datang di sana dan bilang, pegang uang itu, dan genggam, dan bacakan doa. Genggam, oh iya kemecam, dipegang dan dibacakan doa. Doa apa yang kau ingat sekarang? Doakan. Dan dia ingat ayat kursi. Doakan dengan ayat kursi, ya Allah, apapun rezeki yang kau berikan saat ini, saya akan terima. Untuk membuat membeli tanah, harapan yang saya ingin. Amin ya Allah. Didoakan dia ngembang dan banyak. Masya Allah, Ki Macan, ini sudah terlalu banyak, Ki Macan. Ini bukan uang saya, Ki Macan. Ini banyak, lipat-lipatan. Iya, itulah hasil dari kerja keras. Amin. Hasil dari kesabaran. Ingat, Tuhan Maha Kaya. Betul. Ya, cuman segitu mah kecil bagi Tuhan. Betul. Ya. Berarti saya bisa pulang ya, Ki Macan. Ya, kumpulkanlah uang. Dan sebelum saya pergi, akhirnya saya lupa, saya bilang dengan si Gemini, mana tanganmu? Ini Ki Macan. Saya berikan satu keris untuk di tangannya. Ini ada titipan dari alam semesta yang mana kamu terpilih dari orang-orang di luar sana untuk bisa memegangnya. Apa fungsinya Ki Macan? Saya takut fungsinya bisa mengobati orang-orang lansia. Ya Allah. Masya Allah, Ki Macan, saya tidak pantas dapat ini, Ki Macan. Pegang, itu hadiah dari alam semesta untukmu. Ingat, bantulah orang-orang di sana. Saya akan lihat beberapa bulan kemudian, ya, karena hadiah dari alam semesta ini bisa mengobati orang-orang yang sakit. Amin. Dan akan bisa membantu di kehidupanmu masa depan. Amin. Akhirnya udah dipegang dia, bercahaya, berwarna merah. Lalu sebelum saya bilang sebelum saya pulang, gabungkan keris itu di tangan kirimu. Dan tanganmu ini ke kepala. Dan seperti gini dia. Ya. Setelah itu saya pulang. Terus saya pulang, hilang, dan si kerisnya pun masuk di tangan. Dan setelah mimpi itu saya bisikan, gunakan dengan baik. Alhamdulillah.
Besok paginya, ya, dia terbangun antara sadar dan tidak. Aja. Tiba-tiba tangannya ini pengen untuk mengurut Oh, aman alat kakek, majikan kakek ya, nenek. nenek Aja. yang di tempat dia. Yang di Rendam dengan daun sirih Oh. dan daun apa itu namanya, Aja. pakai air hangat. Oh, di biji. Dan bilang dulu dengan anaknya, Anaknya. mau saya terapi. Mau Oh iya terserah, pokoknya sehat aja. Sepertinya sehat, masya Allah. Ini dua-duanya. Aja. Alhasil Aja. kakinya sudah bisa bergerak, kakeknya, dan bisa jalan walaupun nggak selincah yang lainnya, Oh, tapi iya. dia sudah berjalan. Udah Dia jalan. selama ini dia pakai kursi roda. Oh, Iya, sudah itu dilakukan di selama 7 hari. 7 hari. Dan teringatlah mimpi itu. Ya Allah, ini mimpi saya pernah lihat seperti dijapu. Ya Allah, Masya Allah, apapun pemberianmu ya Allah. Masya Allah. Ya, baru dia tersadar di situ. Setelah 7 hari. 7 hari. Setelah mengobatin Kakek kakek nenek itu, dan kakek nenek itu susah ngomong, Susah ngomong. dimasas begitu. Oh, di bagian mulutnya. kalau Akhirnya bisa ngomong. Dan terakhir Anjay. di 3 hari yang lalu saya Rogo Sukmo, saya lihat kemajuannya. Anjay. Saya lihat energi kesombongan ada atau tidak, Anjay. ternyata tidak ada, dan tetap masih energi seperti itu. Masya Allah, dipertahankan Ya. energi positif. Lalu si anak majikannya ini Anjay. karena banyak banyak Yang ngomong dari mulut ke mulut bahwa dia bisa ngobatin. bahwa bisa ngobatin, akhirnya si anak majikan ini minta tolong dengan dia. Oh, iya. Banyak teman-teman ibunya lansia ini Sakit. yang butuh bantuan. Yeah. Akhirnya dia door to door, Oh, ya Allah. door to door, dan tidak mau dikasih uang, Oh. tidak mau, nggak apa-apa, saya cukup minum sama makan saja. Oh, ya Allah. Ya, tapi ternyata mereka punya strategi Anjay. untuk memberi uang diam-diam melalui majikannya. Oh. Jadi setiap majikannya mau gajian Anjay. 4 kali lipat. 4 kali lipat. Jadi dia bilang dengan majikannya, bos, ini kenapa? Ini kok banyak sekali uang apa ini? Uang gajimu? Kok bisa banyak gini? Saya kan gajinya seperempat dari ini buat kamu, karena kamu bisa menyehatkan kakek dan nenek dan juga teman-temannya. teman-teman. Oh. Saya tidak minta imbalan. Ini enggak, ini hadiah, Hadiah, masya Allah. bukan imbalan. Anjay. Ya, sudah berjalan hampir 4 bulan. 4 bulan Gigi ya, masya Allah. Alhamdulillah. Gemini. Dan sekarang dia sering menyampur media kita. Oh. Ya, media kita garam Garam Mahacakra. Mahacakra Anjay. dengan sebentar, garam Mahacakra dengan itu minyak kasturi. Kasturi. Oh. Yang mana minyak kasturi ini dicampur dia dengan seperti minyak tawon. Oh, seperti minyak tawon, minyak rempahnya, Minyak dan rempah. minyak urutnya. Ya, itu dia sebagai medianya untuk menyempurnakan ini semua. Lagi nih. Jadi kadang-kadang kalau dia sedang berdoa malam, Panas. tangan sebelah kanan, sebelah kiri nyut. Nyut. Ya. Gerak-gerak ya. Jadi pelajaran yang kita dapat dari zodiak Gemini, Gemini, yang ada Taiwan, Iya. yang asli Blitar, ya. Alhamdulillah. Tidak hanya manusia saja yang bisa memberikan hadiah besar. Betul. Alam semesta, Alam semesta. Tuhan, malaikat pun akan bisa memberikan hadiah Hadiah. kepada orang-orang yang tepat. Betul. Manfaatkan pegangan yang diberikan oleh alam, Alam semesta, semesta. ya. Amin. Isi dengan kekuatan doamu, Amin. dengan ibadahmu, Amin. dan nilai-nilai baik. Amin. Ya, pertahankan akhlak. Masya Allah. Amin. Amin. Ya, Rabbal alamin. karena ingat, ya, orang yang ahli agama akan kalah dengan orang yang mempunyai akhlak. Betul. Adab. Ya, mempunyai akhlak dan mempunyai adab. Ya, ibadah itu kewajiban Wajib, bagi iya. semua orang yang memeluk agama. Betul. Sesuai Ya. dengan agamanya. Dan berpakaian agamis itu pelengkap. pelengkap. Tapi jangan pernah tertipu dengan berpakaian agamis. Agamis, tapi nggak beradab. Betul. Gitu ya Kio. Wah, ini ngomong-ngomong untuk hal yang keajaiban alam semesta, dulu Kim Macan juga ada Geki ya. Satu saudara Dia kita. sudah pulang. Udah pulang ke Indonesia. Pulang ke Indonesia. Ya Allah. Dan dia tidak membuka praktek segala macam, tapi dari mulut ke mulut orang kampung kita tahu. Oh.
yang untuk pengobatan. Dia Betul. pengobatan membantu gitu juga Mas ya. Cewit tahu, masih ingat ya? Masih ingat itu. Itu kurang lebih 1 tahun lebih. Lagi di leres niku ya, dan sekarang Sama digantikan seperti ini. sama ini ya untuk kakak Gemini. Bukan digantikan, tapi sama. Oh sama, oh berarti ya, memberikan hal yang sama gitu Ya. ya. Kakak yang udah pulang itu juga masih bisa ya Ki ya Itu memanfaatkan. Madura itu. Waduh, dijaga ya dengan itu tadi akhlak yang positif. Untuk kakak yang Gemini, ya Allah. Ingat investasi ke anak, investasi ke ibu angkat, ya memang kita tidak bisa menggantungkan 100% ya Ki ya. Karena mereka bisa berubah sewaktu-waktu. Anak kandung pun juga banyak yang bisa berubah. Jadi Mas Jawir sarankan apa yang sudah ditransfer, ya Ki ya, transfer, tapi lebih banyaknya itu ditabung sendiri. Iya. Ditabung sendiri untuk masa tua. Nggih. Kita nggak bisa menggantungkan untuk harapan ke anak, harapan ke saudara-saudara, tidak bisa ya. Apalagi kita sudah tahu background kita yang seperti apa. Nggak gila-gila pacaran ini, nggak gila-gila Usah. apa namanya pendamping. Kalau bisa sendiri, nanti kalau masa tuanya sama siapa? Sama duit. Dah, sama duit, yang penting kamu banyak duit, nanti sewa babysitter, tenang hati dan pikiran dijaga dengan baik. Ya, Ki ya. Lebih baik begitu saja. Kalau nanti ada uang sisa lebihnya, nah baru disedekahkan, disodakohin gitu ya Ki ya. Kalau meninggal taruh aja di masjid, tuh bangun masjid itu malah akan membawa lebih berkah. Daripada investasi bodong nanti malah menyakitkan hati di masa tua ya. Waspada selalu nggih kakak ya. Masya Allah. Mohon maaf ya Mas Syahid, bukannya jahat nasihatinya, tidak, tapi memang dunia semakin tua, hal yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Yang darah daging sendiri bisa menjadi keblinger, tidak seperti darah daging sendiri itu banyak ya Ki ya. Betul. Namun ya semoga aja anaknya Gemini pun juga nanti jadi anak yang baik ya Ki ya. Iya. Nah, nanti setelah ini Mas Jawir mengikat Ki Macan melihat lebih lanjut untuk zodiak bermental baja apa saja jadi duit akan sukses di bulan Juni 2024. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta untuk menerawang, membuka tabir misteri untuk zodiak yang mempunyai mental baja. Apa saja akan menjadi duit, ya, dan sukses di bulan Juni di tahun 2024. Apapun hasil dari penerawangan saya di sini, kalau dia positif buatlah menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Tapi kalau negatif buatlah waspada dan hati-hati jangan sampai hal itu terjadi. Ingat, nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seseorangnya tidak merubahnya dari sekarang. Banyak kesempatan kita untuk bisa merubah nasib kita dengan cara beribadah, berdoa, dan bekerja keras. Wajib sekali kita sebagai manusia yang ingin tinggal di dunia ini untuk bekerja keras. Karena dengan bekerja keras, Tuhan akan memberikan rezeki-rezeki indahnya untuk kita bertahan hidup di dunia ini. Jadi semangat ya untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang bekerja keras saat ini. Karena ada keluarga yang harus kalian angkat derajatnya. Dan ada hinaan yang harus kalian tunjukkan dengan kesuksesan. Semangat menunjukkan kesuksesan. Oh, jangan lemes-lemesan. ya, kembali saya akan mengkolaborasikan ya antara kartu oracle dan kartu tarot untuk menerobos dimensi portal bulan Juni. Tapi sebelum saya melanjutkan penerawangan saya lebih dalam lagi, saya selalu mengingatkan para saudara-saudaraku di luar sana untuk menjaga kesehatan. Ingat, investasi jangka panjang bagi manusia adalah kesehatan. Kalau kita sehat, sudah pasti bisa bekerja, berkumpul dengan keluarga, dan bisa mencari rezeki. Rezeki yang paling sangat berharga dan nomor satu bagi manusia adalah kesehatan. Ya. Inilah cara saya satu-satunya untuk menjaga kesehatan saya dari serangan astral, ilmu hitam, dan juga membersihkan dari penyakit medis. Botol minum infus biokristal spiritual, satu-satunya botol minum kesehatan yang ada di Indonesia. Ya. Ini bukan hanya sekedar botol minum biasa. Karena spesial dari botol minum kesehatan ini adalah di batu kristalnya. Yang mana batu kristal ini sudah saya ritualkan dan saya doakan
yang mana berfungsi untuk men-scanning air yang ada di botol minum kesehatan ini. Ya, botol kesehatan ini, ya, batu kristalnya saya berikan nama Rose Quartz. Ya, bisa menarik energi positif di luar, bisa menarik doa-doa yang sedang kau ucapkan. Itu fungsinya. Dan kenapa saya meminta syarat itu nama lengkap dan tanggal lahir. Untuk apa? Untuk syarat dari botol minum kesehatan ini, untuk menselaraskan bagi orang yang menggunakannya. Ya, berbahan kaca. Ya, bisa dibuka di atas untuk minum. Kalau misalnya kotor, bisa dibuka di bawah sini. Tapi mohon maaf sekali, untuk botol minum kesehatan ini stoknya tidak banyak. Ya, dan juga saya tidak bisa membantu orang semua di luar sana. Saya harus pilih-pilih. Makanya admin 1, admin 2, saya berikan amalan untuk menseleksi orang-orang mana saja yang berhak untuk mendapatkan botol minum kesehatan Infus Bio Kristal ini. Karena orang-orang di luar sana ada beberapa orang yang sedang menjalankan karma. Saya tidak bisa memutus karma yang sedang berjalan. Jadi beruntunglah untuk orang-orang yang sudah mendapatkan botol minum kesehatan ini. Jaga dengan baik. Karena ada beberapa orang di luar sana yang sedang menjalani karma. Ya, jadi apabila kalian tidak lolos seleksi di bulan ini, coba lagi di bulan depan. Betul. Ya, ingat, nama lengkap dan tanggal lahir itu saya selaraskan dengan batu kristalnya. Didoakan dulu. Gitu ya. Maharnya botol kesehatan Infus Bio Kristal spiritualnya Ki Macan ini Rp1.250.000, belum termasuk ongkir ya, Rek ya. Doa terlebih dahulu aja sampai lali. Jadi apabila kita sudah mendoakan lalu kita minum, itu rasanya akan berbeda. Ya. Kadang-kadang airnya akan berubah dingin seperti air-air pegunungan, ya. Kadang-kadang seperti air kelapa dan kadang-kadang seperti air payau. Itu artinya energi dari batu kristal ini menarik energi-energi kalian, doa-doa kalian. Ya, itulah fungsinya. Botol minum kesehatan Infus Bio Kristal spiritual ini sudah saya ritualkan untuk mengobatin penyakit medis dan non-medis. Kalau penyakit medis gimana Ki Macan? Ya, kalau kalian mempunyai obat dari dokter, gunakan obat dari dokter, diminum dan menggunakan botol minum kesehatan. Airnya. Ya, airnya diminum ya, minimal 1 hari 3 botol. Betul. Lebih baik, lebih bagus. Minimal 3 botol ya, Rek ya, untuk sehari. Maksimal ya tak terbatas. Ya. Baik Ki Macan, untuk Parfum Sang Jagat aura. ya, atau parfum aura, hari ini saya menggunakan yang warna kuning. Kuning kekayaan samudra. Ya, parfum Sang Jagat atau parfum aura ya. Ini biasanya saya gunakan untuk saya beraktivitas, saya bekerja, berkumpul dengan orang lain, ya, orang banyak di luar sana, dan juga untuk menerawang saya gunakan ini karena fungsinya bagus sekali untuk membersihkan energi negatif di luar tubuh. Kalau di dalam tubuh saya gunakan botol minum kesehatan. Ya, tapi di luar saya menggunakan parfum Sang Jagat. Dan bisa membuka aura positif dalam tubuh kita. Didoakan juga. Jadi setiap media-media yang saya punya di sini berhak didoakan. Jangan asal nyemprot. Kalau asal nyemprot, lebih baik kalian beli parfum di luar sana. Betul sekali. Tapi kalau parfum aura ya, yang dari spiritual, wajib setiap kalian gunakan. Digunakan untuk apa? Misalnya kalian ingin melamar kerja, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, melalui media parfum Sang Jagat dimudahkan untuk mendapatkan pekerjaan, seperti itu misalnya. Gitu ya, Reyo. Wajib dan harus berdoa ya, Reyo. Mahar parfum aura Rp200.000 belum termasuk ongkir. Syarat yang diperlukan Ki Macan ini nama lengkap dan golongan darah. Doa dulu. Bismillah. Nah, kelengkapannya ada gelang tricakra dan akar pohon beringin ya, Reyo. Oh. Ya. Paket kinyis-kinyisnya Mas Jawi iki aja sampai kelupaan. Iki satu-satunya face mist di Indonesia sing ana tetesan mustikanipun Ibu Kanjeng Ratu Segara Kidul. Yang lain ya Mas Jawi gak jamin ya, aja ngabusi tapi sing dodolan di sana. Katanya part of face mist aura tapi ndak diisi. Berdosa lo ya. Doa terlebih dahulu. Kalau dalam itu jatuhnya skincare ya. lah jatuhnya skincare ya, apalagi ada Bepom-Bepomnya. Kalau punyanya Ki Macan media spiritual tidak ada Bepomnya, namun aman. Face mist ini dari bahannya air mawar dan air mineral saja. Yang
melebihi itu adalah tetesan mustika ibu kanjeng itu tadi ya Ki ya. Nggak harus lolos BPOM itu udah buat kinclong. Ya, ini dia. Kecil-kecil cabai rawit, ya, yang namanya minyak gandala, minyak penarik rezekimu. Ya, saya buat dari berbahan dasar minyak ari-ari pinjangan, yang mana minyak ari-ari pinjangan di dunia spiritual mempunyai energi besar sekali untuk mengusir ilmu-ilmu hitam yang menutup rezekimu. Tapi ingat, yang memberi rezeki adalah Tuhan. Tapi kegunaan dari minyak gandala atau minyak penarik rezekimu ini adalah untuk menarik rezeki yang Tuhan berikan, yang ditutup oleh orang lain. Jadi banyak sekali di luar sana ya, orang-orang terdekat, orang-orang yang kalian kenal, yang depan baik, di belakangnya iblis. Banyak. Yang pura-pura simpati dengan kalian padahal dia iri, sirik, dengki dengan rezekimu, dengan keberhasilanmu, pencapaianmu dan kesuksesanmu. Betul, banyak. Sehingga mereka menggunakan ilmu sihir untuk menutup rezekimu. Jadi hati-hati pada saat usaha kalian yang awalnya rame terus tiba-tiba sepi. Jualan kalian biasanya ada aja yang laku, terus tiba-tiba tidak ada. Jangan lebih dari 5 hari. Lebih dari 5 hari, akar dari ilmu sihir itu akan menutup rezekimu dan akhirnya gulung tikar. Betul. Ya, ini saya buat untuk dikhususkan yang beraktivitas, yang punya usaha, yang bekerja, yang jualan, yang berdagang, yang sedang mencari pekerjaan, yang freelance, gunakan ini. Minyak gandala. Ya, minyak gandala pakai setiap hari untuk beraktivitas. Ya. Tapi kalau sudah rezeki lancar, usaha udah maju kembali, sudah lancar lagi rezekinya, ya, jangan lupa keuntungan atau ada uang banyak, bayar hutang, ditabung, ya, bahagiakan orang tua, bahagiakan pasangan, keluarga, ya, dan juga di sini harus bersedekah, Sedekah. ya, sehingga Tuhan percaya untuk memberikan rezeki besarnya lagi. Amin. Jangan sekali-sekali sudah rezekinya sudah banyak, sudah kenyang kalian dengan rezeki tersebut, terus saya pengen coba-coba judi, saya pengen coba-coba narkoba, saya pengen coba-coba berzina, saya coba-coba party, minuman keras. Saya pastikan bukan dari manusia lagi yang iri sirik dengki. Itu akan ditutup oleh alam semesta. Karena alam semesta sudah tidak yakin lagi dengan kalian. Ternyata kalian tidak cocok ternyata ya untuk mendapatkan rezeki seperti itu. Jadi hati-hati ya. Ini minyak gandala ini dipakai setiap hari akan kalian rasakan manfaatnya. Gitu ya Ki ya, minyak gandala maharnya Rp230.000, belum termasuk ongkir. Syarat yang diperlukan Ki Macan, nama lengkap dan tanggal lahir. Hubungi di admin 3 ya. Ya, kita lihat ada beberapa zodiak yang mempunyai mental besar dan mental baja. Ya, apapun yang dikerjakannya akan menjadi duit dan sukses di bulan Juni ini. Kita lihat ada berapa zodiak. Ya, danau yang tenang, still tenang. Ya, artinya angka yang keluar dari kartu oracle ini adalah angka 5. Saya pastikan 5 zodiak ini mempunyai mental baja. Ya, bukan berarti mental baja itu mental pemberani yang disenggol bacok, dikit-dikit berantem, bukan. Tapi mereka mempunyai mental baja, ya. Mereka manusia mandiri, bekerja keras, bertanggung jawab, pantang menyerah, optimis, ya, dan juga selalu bersyukur. Amin. Mereka sudah diseleksi alam semesta banting tulang. Dari kecilnya hidup susah, sudah biasa, hidup senang bisa juga. Masya Allah. Ya, 5 zodiak inilah akhirnya bisa memegang kunci kesuksesan di bulan Juni di tahun 2024. Masya Allah, ada 5 zodiak yang dilihat sama Ki Macan bermental baja gitu ya Ki ya. Wah, nggak cengeng, nggak baper, nggak tersinggungan, nggak gila-gila mental head ya. Mental ya. Ya, tidak gila-gila. Aduh, mental saya terganggu. Tahan banting. Ya, mereka juga pekerja keras. Waduh, nggak ada tuh Ki Macan. Mental saya jadi bukan kamu. Walaupun ada zodiak kamu, tapi itu bukan kamu.
Betul. Di zodiak yang punya mental kuat. Mental kuat. Mau diterpa apapun tetap kuat di jalan yang benar. Ngono ya, positif selalu. Nggak cengeng. Ada 5 zodiak. Libra. Oh, Libra nomor tunggal, guys. Ini untuk bulan Juni ya, Libra. Virgo. Virgo nomor kali, guys. Virgo. Aquarius. Aquarius kurang 2. Gemini. Oh, Gemini. Waduh, Gemini tidak diragukan lagi nih kakak di Taiwan mentalnya. Taurus. Taurus yang terakhir. Iya, 5 zodiak ini mempunyai elemen api yang selalu mengelilingi mereka. Ya, akhirnya mereka optimis, yakin, percaya. Selagi ya mereka bisa kerja keras, uang itu akan datang. Betul. Ya, jadi 5 zodiak ini bisa menaklukkan untuk bulan Juni. Mudah-mudahan suksesmu di bulan Juni bisa sampai ke Juni di tahun-tahun yang akan datang. Amin amin ya robbal Ya, alamin. kita lihat bagaimana cara alam semesta mengiring 5 zodiak ini sampai sukses. Betul. Di bulan Juni. Wow, relaksasi, ya, akan muncul di otaknya, ya, ide-ide cemerlang untuk mengeluarkan apa yang belum pernah orang ada. Ya, ide-ide cemerlang itu akan muncul pada saat dia melamun, pada saat dia bermimpi, dan pada saat dia mencari ide-ide itu. Ngoten ya Ki ya. Dan 5 zodiak ini bukan hanya rencana, tetapi diterapkan, dicari strategi, ya, sehingga rencana-rencana itu bisa dia dapatkan yang belum orang lain dapatkan, dan akhirnya bisa mendapatkan cuan banyak karena rasa penasaran orang-orang di luar sana. Waduh, mempunyai ide yang bagus gitu ya Ki ya. Waduh, mantap nih. Kemudian Ki. Wow. Akhirnya mereka sudah mempunyai skill nih sebenarnya. Mereka coba untuk keluar dari zona aman ini, banting setir dengan skill yang baru. Oh iya. Dan akhirnya Tuhan memberikan aliran rezeki dengan skill yang baru. Makanya saya bilang ya, apabila skill kalian ini sudah mulai mentok, tidak bisa berkembang lagi, belajar, dalami. Tapi kalau misalnya sudah kali dalamin juga tidak berkembang juga, ayo cari skill lain untuk yang lebih menguntungkan. Buktinya ini berani banting setir, misalnya dari usaha apa, kuliner banting ganti skill. ke fashion, Ya. bisa juga ya. Ternyata di fashionnya malah lebih booming, nah itu karena rezekinya di situ. Awalnya dia bekerja di restoran, akhirnya dia banting setir jadi MC. MC, nah itu bisa juga, atau makeup artist. Ya. Nah, Wow, akan dipertemukan dengan laki-laki wow. yang mapan. Dia karena dia cinta bukan karena fisik kamu. Dia cinta melihat kamu karena wanita pekerja keras. Tuh, wanita pekerja keras tuh Yang mana akan dibawa dia ke rumah usahanya atau di tempat rumahnya. Sepertinya wanita ini akan bisa mengembangkan usaha saya. Nah itu dengerin ya. Selain menjadi istri, dia akan bisa mengembangkan dan menjaga usaha saya. Betul Itu dengerin. bukan wanita yang peleretan. Meloroti Ya. bukan kayak begitu ya. Waduh, ketemu sama lelaki mapan. Ya. Usaha kecil yang saat ini sedang kalian lakuin, ya, akan menjadi besar. Akan kerja keras kalian, promosiin kemana-mana, mempunyai relasi yang banyak, bagus, sehingga orang-orang awalnya ingin membantu kalian dengan datang. Yang penting kita datang aja dulu. Ternyata oleh karena makanan kalian enak. Atau usaha kalian enak itu, mereka datang berkali-kali. Awalnya mereka ingin yang penting datang, coba aja dulu. Ternyata akhirnya menjadi langganan. Gitu, karena kualitasnya enak. Ya. Wonten ya gila ya, walaupun kecil tetap kualitas harus dijaga. Ya udah sembarangan. Ya, ingat, tangan kamu tangan dewa. Jual apa aja akan laku di bulan Mei.
Ngoten ya, Ki. Tangan dewa jual apa saja akan laku. Yes. Berkah lho iku, Ya. Dilingkari dengan orang-orang yang produktif dan orang-orang berkualitas. Jadi suatu saat di bulan Juni, ya, apabila kalian kesuksesan sudah mulai naik, ya, terus ada beberapa teman tersingkir dengan sendirinya, itu dibiarkan. Ya, karena kalian akan dikelilingi dengan orang-orang yang berkualitas, circle baru yang membuat kalian lebih sukses. Gitu ya, betul sekali. Ini semuanya tergantung dari pergaulan. Kalau pergaulannya kalian, mohon maaf, dengan yang tidak baik, yang negatif, ya kalian akan ketularan negatif. Kalau pergaulannya kalian dengan orang-orang yang produktif, orang-orang pekerja keras, orang yang berpikir bagaimana usaha untuk maju, kalian tuh pasti akan ketularan, ngoten ya Ki ya. Nah, jadi kalau circle kalian nanti ada yang menghilang, yang tidak produktif, oh jombok golei, Tuhan udah menyingkirkan itu ya Ki ya. Lanjut. Ya. Seorang wanita yang sedang menyambut mentari pagi. Mentari pagi. Ya. Artinya di bulan Juni 5 zodiak ini akan mulai merasakan nikmatnya kesuksesan kalian. Akan kalian rasakan, oh begini ya ternyata. Ya, tapi ingat pesan saya, sebelum kalian mendapatkan kenikmatan duniawi, ya jangan lupa pengalaman-pengalaman di bawah yang harus kamu ingat. Betul, betul. Ya, karena ingat rezeki dan cobaan itu beda tipis. Betul. Rezeki dan cobaan beda tipis. Apapun yang kalian inginkan akan terwujud di sini. Masya Allah. Apapun doa-doa yang kamu doakan akan terwujud di sini semuanya. Amin. 5 zodiak, ya, kau akan jadi pemenangnya. Amin. Di bulan Juni ini. Ya, kamu awalnya nego-negoan untuk jual beli susah, Oh, tapi lancar. Jadi Sales pun begitu juga. Yang awalnya susah, penjualnya banyak. Pokoknya dimudahkan semuanya. amin ya Allah. Hadiah dari kesabaranmu dan perjuanganmu selama ini akan membuahkan hasil. Amin. Hadiah dari kesabaran dan perjuangan. Lek kowe mek sabar tok ae tapi nggak berjuang, ya nggak bakalan diberi hadiah sama alam semesta ya Ki ya. Ya. Harus ada perjuangan dan kesabaran. Jadi ini. Jadi kalian harus belajar pada saat kalian terpuruk, ya. Teman, saudara itu pasti akan menjauh Ki bener. dan mengeledek-ledekin kalian, pasti itu. Itu buat pelajaran. Pelajaran itu. Tapi akan menjauh mereka. Tapi kalau kalian sudah mulai ada bau-bau kesuksesan, Mendekat mereka. orang dua itu akan datang dengan sendirinya. Datang dengan sendirinya dengan berbadan malaikat berbulu binatang. Nah, Ya, yang akhirnya datang minta tolong dong. Saya kayak gini. Nah itu malaikat berbulu binatang. Ya, jadi hati-hati. Ya, kau tanya kemana aja selama ini bro. Ya, saya susah sendiri. Ya, giliran bahagia datang. mendekati. Karena setiap orang yang sedang terpuruk, ya, apabila kalian membuka usaha apapun itu, yang pertama kali yang mempercayai usaha kalian atau dagangan kalian itu orang asing, orang yang tidak dikenal, yang mempercayai pertama sekali. Dan pada saat kalian sukses, ya, yang datang pertama kali orang yang dekat. Orang asing tidak pernah mendapatkan itu. Betul. Ya, begitulah perputaran. Kalau kalian bisa menelaah, ya, perputaran itu seperti itu. Betul. Ya. Jadi pintar-pintar kita menyikapinya. Betul, gitu ya Ki ya. Jadi coba didengarkan baik-baik nasihatnya Ki Macan ini tadi ya Ki ya, agar nanti kedepannya kalian pun bisa melakukan sebuah seleksi dan evaluasi. Jangan sampai tertipu walaupun dengan saudara yang toksik ya Ki ya. Karena di saat kalian titik terendah, yang pasti mereka teman sahabat itu tidak akan membantu. Bahkan orang baru, orang yang tidak kalian kenal, itu justru mereka lah yang akan membantu kalian untuk naik derajat ya Ki ya. Walaupun ada beberapa persennya ya Ki ya, mungkin ada saudara dan teman yang membantu naik derajat, tapi kan kebanyakan mostly-nya ya, karena Mas Jawir ini pun juga pernah mengalami hal yang seperti itu. Ya, hargai satu tangan yang memegang tanganmu pada saat kamu jatuh. Hargai itu. Ya, itu hargain orang itu. Ingat orang itu. Betul. Daripada 1000 tangan pada saat kamu sukses. Betul.
Nah, itu tadi ya Ki ya. Terima kasih banyak nih Ki Macan. Ya. Iya. Alhamdulillah. Akhirnya media terbaru saya akhirnya selesai juga saya ritualkan. Ya, garam laut merah. 1,5 bulan saya ritualkan dan saya doakan dengan doa-doa terbaik saya, akhirnya selesai juga. Yang mana saya sarankan di sini untuk tempat, ya, rumah, tempat usaha atau kantor. Ini disarankan untuk tempat, ya. Yang mana garam laut merah ini berfungsi untuk benteng, pagar gaib tempat, ya. Baik usaha, kantor ataupun rumah, ya. Dan juga laut merah ini, ya, bisa mendeteksi ilmu hitam yang ada dalam rumah kalian atau di tempat kalian, ya, membersihkan, ya, menarik energi positif, membuang kesialan, membuka pintu rezeki, menetralisir dari jin-jin kafir yang ada di tempat tersebut, ya, dan juga mengusir roh-roh jahat. Ya, tetap semua media-media yang saya buat di sini ada syaratnya, nama lengkap dan tempat. Ya, untuk apa? Menselaraskan bagi si pemakainya. Ya, garam laut merah sudah bisa kalian gunakan. Gitu ya. Ini tadi kalau untuk garam laut merah kalian ya Rek ya bisa menghubungi admin 3. Iya. Nah, dan di sini untuk garam laut merah maharnya 115.000 belum termasuk ongkir, dimana garam laut merah cara penggunaannya kalian harus pegang dengan kedua tangan. Kemudian didoakan sesuai dengan agama kalian masing-masing plus tujuannya apa. Yeah. Wajib disertakan tujuannya untuk apa gitu ya Ki ya. Kemasan 750 gram saja ya. Ini pemakaian hanya sekali pakai. Jadi kalau seandainya kondisi tempat usaha kalian, rumah kalian itu luas ya berarti kalian ordernya jangan satu. Ya, karena sekali proses ritual pemakaian harus dihabiskan. Ini akan membantu sebagai pagar gaib selama 40 hari. Iya, betul. Ngaten ya. Baik, ini tadi Ki Macan untuk 5 zodiak ya, yang bermental baja apa saja akan jadi duit dan sukses di bulan Juni 2024. Untuk sifat dan karakter positif apa yang harus ditonjolkan nih Kiki? Ya, kita lihat sifat dan karakter positif yang selalu mengelilingi 5 zodiak yang sukses ini di bulan Juni. Ya. Di sini ada 3 karakter. Yang pertama bertanggung jawab. Yang 2 rajin, guys. Dan yang 3 sabar. 3 karakter itu yang membantu mereka untuk naik ke tangga kesuksesan. Bertanggung jawab, rajin, dan sabar. Ini salah satu, mohon maaf, 3 hal karakter positif yang harus ditonjolkan karena akan membantu untuk naik tangga ke menuju puncak kesuksesan. Ayo Ki ya. Semoga kesuksesan kita semuanya, semoga kesuksesan kakak-kakak semuanya, baik itu yang 5 zodiak atau zodiak-zodiak yang lainnya, rezeki yang didapatkan bisa membawa berkah. Amin amin ya robbal alamin. Tapi kalau rezeki yang kalian dapatkan itu tidak menjadikan kalian orang yang sabar, tidak menjadikan kalian yang rendah hati, malah justru rezeki yang kalian dapatkan membuat kalian itu sombong, arogan, flexing dan lain sebagainya, itu rezeki iblis itu. Iya. Iya Ki ya. Karena rezeki yang dari Tuhan itu akan membawa keberkahan dan akan mendamaikan hati dan tidak akan menjadikan pribadi yang sombong. Ayo kalian yang ada rezekinya banyak tetapi tidak rendah hati dan malah sombong, itu rezeki iblis yang dimana itu akan menyesatkan dan akan menjadikan kalian hancur. Rezeki ya. Betul. Nah, jadi orang yang merasa kaya ya di luar sana jangan hanya wah ini rahmat rezeki yang diberikan oleh Tuhan. Belum tentu. Ya, belum tentu. Karena setan pun bisa memberikan uang untuk manusia di luar sana. Jadi, bagaimana taunya Ki Macan itu rezeki dari setan atau dari Tuhan? Ya, dari kitanya. Pas membawa uang itu, kita sombong apa tidak? Kalau kita tidak sombong, itu rezeki dari Tuhan. Ya, tetap sederhana, membantu orang banyak, tidak sombong, tidak pamer segala macam, flexing namanya. Ya, tidak pamer segala macam, itu rezeki dari Tuhan. Karena rezeki dari Tuhan itu pasti membuatkan hati dan pikiran seseorang itu akan jadi tenang. Tapi kalau rezeki dari iblis,
Waduh, iblis lagi. Iblis lagi. Atau rezeki dari setan, ya, yang diberikan oleh setan dengan cara setan, ya, itu pasti akan jadi pamer, sombong, flexing, dan juga mau dibanggakan layaknya si setan-setan di luar sana. Pingin dilulukan. Hebat, wah. Sultan. Tuh, ya, itu aja bisa bedainnya. Gitu ya Ki ya. Waduh ya, mohon maaf loh ya iblis ya. Sombongnya cukup kok aja tuh iblis yang ngambil ya. Karena yang sombong-sombong itu sifatnya dari iblis. Iblis betul sekali karena nggak punya kerendahan hati. Tapi kalau rezeki dari Tuhan, mereka akan merendahkan diri. Nah, itu tak banyak tuh orang-orang kaya di luar sana yang aslinya kaya tapi hidup sederhana. Itu mereka. Itu ya Ki ya. Yang mana rezeki yang diberikan Tuhan tuh ketenangan hati dan pikiran. Udah paten. Kalau kalian udah mempunyai itu dan punya banyak duit banyak, tenang hati dan pikiran, nggak show up, nggak flexing, wah itu berkah sekali. Betul. Ya, waduh. Makanya nggak usah sombong. Kalau kalian nonton ini terus kemudian kalian merasa tertampar dengan nasihatnya Mas Jawir, istighfar sing akeh ya. Kemungkinan besar iblis sudah berada di belakangmu. Betul. Itu ya Ki ya. Ingat hanya iblis ya, walaupun dia pintar, walaupun dia ahli segala-galanya, tapi tetap aja nggak mempunyai rahmat dari Tuhan. Ya. Mau apa? Karena mereka tidak punya kerendahan hati. Nggak punya sifat kerendahan hati. Kalahkan kamu iblis dengan manusia, kalahkan kamu iblis dengan Mas Jawir yang bodoh, yang tidak tahu apa-apa ini, tapi masih tetap diberi rahmat sama Tuhan. Kamu pintar mau nggak diberi rahmat tapi Tuhan, kasihan deh lo. Mas Jawir gak sombong loh ya. Mas Jawir kan mengungkap kenyataan loh. Iblis aja nesu, satanik ya, ayo anak buaya aja nesu ya. Balikan nanti itu. Lurus ya Ki ya. Terima kasih banyak nih Ki. Kalau begitu di saatnya Mas Jawir mengingatkan kagem sedayanipun kakak-kakak penonton di Pintu Misteri yang menginginkan media-medianya Ki Macam, bisa dilihat ya Raya nanti di akhir video untuk nomor telepon admin 1, admin 2 dan juga admin 3 yang akan membantu media-media apa saja dan ada di toko online, di Shopee dan di TikTok. Cari nama tokonya Pintu Misteri. Kalau sudah wajib dan harus kita sebagai warga negara Indonesia untuk selalu mendoakan negara tercinta kita Reo, NKRI harga mati. Baik Ki Macan, ada kata bijak hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Ya, kata bijak teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur adalah cara terbaik agar merasa cukup. Bahkan ketika kekurangan, jangan berharap lebih sebelum berusaha lebih. Gitu loh, kalau dengerin ya. Bersyukur itu akan membuat kita itu cukup. Kalau kekurangan, kita pun juga harus berusaha. Karena rezeki yang akan Tuhan berikan, kalau kita nggak berusaha untuk mencukupi, ya rezeki itu tidak akan turun dari langit. Namun memang ada sih ya Ki, ya rezeki dadakan, rezeki yang datang tiba-tiba. Itu ada, tapi kita tidak bisa mengharapkan rezeki dadakan, rezeki tiba-tiba. Rezeki yang tiba-tiba datang ke kita itu tidak tiap hari. Betul. Sangat aja Ki ya. Matur nambah nuwun. Saya Mas Jawir. Dan saya Ki Macan. Serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.